mengasihi. Mengasihi Bapak Ibu adalah suatu hal yang tidak boleh hilang dalam diri setiap kita. Bahkan tidak boleh hilang dalam setiap kehidupan manusia. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu di akhir zaman, Alkitab catat di dalam Matius bahwa di akhir zaman kebanyakan orang kasih mereka menjadi dingin, maka mereka mulai Bapak Ibu Saudara muncul disebut dengan kejahatan. Kenapa muncul yang disebut dengan kejahatan? Karena Bapak Ibu Saudara sudah mulai kasih mereka sudah mulai hilang. Di dalam jemaat salah satu tertulis dalam kitab Wahyu berkata juga Bapak Ibu Saudara bahwa mereka kehilangan salah satu kasih. Mereka pintar firman Allah, tetapi salah satu yang hilang dalam diri mereka adalah perbuatan mereka semula. Apa yang disebut dengan perbuatan mereka semula Bapak Ibu Saudara adalah kasih. Bapak Ibu, kasih berbeda dengan cinta. Sekali lagi, kasih berbeda dengan cinta. Kalau cinta ingin memiliki, sedangkan kasih bukan ingin memiliki, tetapi kasih adalah pengorbanan. Amin. Dalam Injil Yohanes pasal 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ dasar kita melihat bahwa kasih bukan ingin memiliki, tetapi kasih adalah pengorbanan. Kalau cinta berbeda dengan kasih, cinta hanya ingin memiliki, tetapi tidak punya pengorbanan. Makanya kalau bercinta Bapak Ibu Saudara, jangan hanya bercinta tanpa kasih, harus bercinta disertai dengan kasih. Makanya kalau orang yang bercinta berkata, sedalamnya laut ku seberangi dan setinggi-tingginya gunung akan kudaki demi untuk menemui Engkau. Dalam kidung Agung berkata, engkau maniskah engkau manisku, aku akan menemui engkau manisku. Di dalam kidung Agung berbicara soal cinta kasih. Nah, Bapak Saudara, bahwa kalau sedalamnya laut seberani, itu pengorbanan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, setinggi-tingginya gunung akan kudaki, itu adalah pengorbanan. Itu adalah cinta disertai dengan kasih. Amin. Kalau hanya memiliki cinta, berarti itu merupakan satu keinginan. Makanya kalau keinginan ada, dilihat pacarnya sudah sama dengan laki-laki lain, rela dia melakukan segala sesuatu. Dia cemburu dan menghalalkan segala sesuatu. Kenapa kau sama dengan pacarku? Banyak orang yang membinasakan orang karena cemburuan. Tetapi karena ada kasih dalam diri kita, Bapak Saudara, itu adalah merupakan satu pengorbanan. Amin. Apakah kau memberontakkan kasih, itu tidak akan kekal. Tapi kalau cinta disertai kasih, maka itu yang akan terjadi, Saudara. Karena cinta, Bapak Saudara, sekali lagi, cinta adalah cinta itu di dalamnya ada nafsu. Di dalamnya ada nafsu. Kenapa? Karena cinta itu adalah menginginkan sesuatu. Tapi Bapak Saudara, kalau disertai dengan kasih, maka Bapak Saudara, kasih itu adalah pengorbanan. Dia rela mati demi untuk kecelakaan, demi untuk kekasihnya, Bapak Saudara. Misalnya di tengah-tengah cobaan, di depan ada banjir, di belakang lagi dikejar oleh harimau. Saya tutup di atas karena orang bilang kalau tidak ada di atas. Saudara, hari ini bahwa ada perintah baru. Perintah baru ini Bapak
muncul Bapak Ibu Saudara di ayat ini. Kenapa muncul ayat ini? Dikatakan bahwa saudara saya akan baca. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di situ bahwa ada mengasihi sesama manusia. Tapi perintah baru yang Alkitab catat bahwa kasihilah musuhmu. Itu kata firman Allah, kasihilah musuhmu. Ini di dalam ini saya baca saudara. Dalam Matius 5 ayat 34, ayat 43, 44 dan 46. Kita lupa 46. Demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Itu perintah pertama. Makanya muncul ayat ini Bapak Saudara. Karena dari pertama kurang pas. Kita memperhatikan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus. Berarti sebelum Yesus berada, dalam hukum Taurat berkata bahwa kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi Yesus menerapkan yang kedua, bahwa Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Sebelum Yesus memberikan satu perintah baru, bahwa dalam Alkitab muncul bahwa kasihilah sesamamu manusia. Berarti mengasihi itu adalah hanya sesama seiman. Makanya ada dalam orang berkata bahwa kasihilah saudaramu yang seiman. Tetapi Yesus berkata, bukan hanya itu, tetapi kasihilah musuhmu. Ini yang berat. Amin. Ini berat. Kalau kita mengasihi sesama kita manusia, misalnya dia mengasihi kita, kasih ikan sama kita, apa upah kita? Tapi firman Allah berkata, kasihilah musuhmu, kasihilah membenci, kasihilah orang yang memakimu, kasihilah orang yang memfitnahmu, kasihilah orang yang sudah melakukan kejahatan kepadamu. Itu cara untuk mengasihi. Dan inilah Bapak Ibu yang berat kita lakukan sampai hari ini dalam diri kita. Nah, memang kita untuk membangun berdoa. Itu adalah perintah apa? Tetapi perintah baru yang Tuhan Yesus katakan, kasihilah musuh. Dua hal yang saya akan berikan bagi kita hari ini, saudara. Bagaimana cara untuk bisa mengasihi? Kita melihat sebelum saya akan bagi ini, saya akan menyampaikan dulu dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 8. Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Lalu kita lompat ayat yang ke-8 dalam Yohanes pasal yang ke-4, saudara. Yang ke-8 tadi berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kalau kita tidak mengasihi Bapak Ibu Saudara, bahkan jelas ukuran, indikator, bahkan penilaian daripada firman Allah berkata bahwa jelas dikatakan di sini. Berarti kalau tidak ada kasih dalam diri kita, kalau kita tidak mengasihi, maka kita tidak mengenal Allah dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengasihi sesama dan juga mengasihi musuh, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini berarti kita mengenal Allah. Amin. Ayat 16 berkata kita telah mengenal. Ayat 16 menjelaskan karena kita hidup dalam kasih, maka ayat 16 berkata kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, Bapak Saudara, dengan dasar inilah kalau ada orang selalu mengejek kalau kita
berdoa, datanglah Tuhan, datanglah kepadaku Tuhan. Banyak orang mengejek berkata, datanglah Tuhan, katanya seperti api katanya. Itu kalau dalam perjanjian lama kedatangan Tuhan adalah seperti api, tapi dalam perjanjian baru kedatangan Tuhan adalah seperti kasih. Dan Allah juga berkata bahwa aku adalah kasih. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan kasih, maka secara otomatis ketakutan akan hilang dalam hidupnya, saudara. Maka saya akan menentang kalau ada orang datanglah Tuhan mengejek. Sebenarnya adalah datanglah Tuhan, artinya kerinduan kita, iman kita, datanglah Tuhan dalam hidupku sebagai kasih, penuhilah hidupku sebagai kasih. Amin. Kalau dipakai perjanjian lama, Tuhan datang sebagai api, itu sudah lewat, saudara. Makanya Yesus berinkarnasi. Karena dulunya perjanjian lama tidak boleh ketemu dengan Allah, sampai ketemu dengan Musa saja, tidak langsung Bapak Ibu ketemu dengan Musa saja.